Shalom semuanya, saya Jenita Golos. Saya dari kelas 11 akuntansi ingin menjelaskan tentang diskriminasi sosial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih diskriminasi itu. Diskriminasi sosial adalah perilaku yang tidak adil atau prasangka terhadap kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, etis, atau ras yang dapat mengakibatkan konflik dan ketidaksetaraan. Diskriminasi ini juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pengucilan, penolakan, atau pembatasan. Nah, pengertian dari diskriminasi sosial adalah perilaku tidak adil atau prasangka yang ditunjukkan kepada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik sosial mereka. Adapun juga faktor-faktor penyebabnya, yaitu diskriminasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk prasangka, stereotip, dan kurangnya pemahaman tentang perbedaan budaya kelompok. Termasuk prasangka, stereotip, dan kurangnya pemahaman tentang perbedaan budaya dan kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diskriminasi tersebut, yaitu yang pertama yaitu status sosial. Perilaku tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan kelas sosial, pendapatan, atau status kerja. Yang kedua yaitu etis atau ras. Perilaku tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan asal-usul etis, ras, atau agama. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin atau gender. Perilaku tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin atau peran sosial yang terkait dengan jenis kelamin. Nah, yang keempat yaitu disabilitas. Perilaku tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan disabilitas fisik atau mental. Nah, yang kelima yaitu orientasi seksual. Perilaku tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan orientasi seksual mereka. Adapun beberapa dampak dari diskriminasi yaitu berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan hak asasi manusia. Adapun cara pencegahan atau penanganannya yaitu diskriminasi sosial dapat dicegah dan diatasi melalui edukasi, kesadaran akan perbedaan, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Adapun pencegahan diskriminasi sosial yaitu memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintahan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang diskriminasi dan pentingnya keberagaman. 2. Peraturan. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi. Yang ketiga yaitu inklusi, menciptakan lingkungan yang inklusif dan di mana semua orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Dan yang keempat yaitu konsolidasi, mempromosikan dialog dan toleransi antara kelompok untuk mengurangi prasangka dan kebencian. Nah, adapun kesimpulannya yaitu masalah serius yang harus diatasi karena dampak pada hak-hak dasar dan kesempatan yang sama bagi manusia. Pencegahan diskriminasi sosial memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Dari itu, kita warga Indonesia harus mencegah terjadinya diskriminasi dan kita harus bisa menghargai sesama kita walaupun berbeda ras, agama, dan budaya, serta dengan warna kulit yang berbeda-beda dan saling menghargai agama orang lain. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.